Hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Kenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Siti Mu'alimah dan ada dua teman saya. Ada Mas Aqil Halisunada Imron dan ada Mas Insan Kamil Rahmawan. Kami akan memaparkan sedikit tentang analisis fundamental. Apa sih sebenarnya analisis fundamental itu? Gitu ya. Penting banget nih buat kita calon investor mengetahui dan memahami mengenai analisis fundamental. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video kami berikut ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, and tekan tombol loncengnya ya, agar kalian bisa mengetahui updatean video terbaru dari kami. Gratis loh. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam analisis fundamental? Yang dibutuhkan dalam analisis fundamental yaitu laporan keuangan entitas. Dengan melihat laporan keuangan entitas, kita akan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Kita akan mengetahui berapa sih book value dari saham tersebut, berapa total aset entitas, berapa utang entitas, berapa modalnya, berapa profit yang didapatkan, biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan, dan lain sebagainya. Selain kita mengetahui laporan keuangan entitas, kita juga perlu mengetahui informasi pasar. Seiring berjalannya waktu, keadaan pasar pasti akan berubah-ubah. Oleh karena itu, penting sekali kita mengetahui informasi pasar. Nah, dengan mengetahui laporan keuangan entitas dan informasi pasar, kita bisa menghitung rasio-rasio analisis fundamental. Untuk kita yang masih awam, tentunya pada bingung nih, kira-kira bagaimana sih cara melakukan analisis fundamental itu? Berikut ini cara melakukan analisis fundamental. Salah satu cara yang paling sering digunakan yaitu ada ROE, ROA, DER, DPR, EPS, PER, dan PBV. Kemudian dari 7 tersebut, kami membagi lagi 7 rasio tersebut ke dalam 2 bagian, yaitu ada accounting based ratio dan ada market based ratio. Ada 4 rasio yang tergabung dalam accounting based ratio, yaitu ROE, ROA, DER, dan DPR. Kemudian 3 rasio tergolong ke dalam market based ratio, yaitu EPS, PER, dan PBV. Accounting based ratio adalah rasio keuangan yang menitik beratkan pada informasi laporan keuangan perusahaan sebagai dasar analisis. Sedangkan market based ratio merupakan rasio keuangan yang menitik beratkan pada informasi pasar sebagai dasar analisis. Nah, berikut penjabaran lengkap mengenai 2 bagian rasio tersebut. Yang pertama, ada return on equity atau ROE. ROE merupakan rasio keuangan yang membandingkan antara laba bersih dengan total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio ROE perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk memperoleh laba. Kemudian ada return on asset atau ROA. Tidak jauh berbeda dengan rasio ROE, ROA juga berfungsi untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba. Hanya saja, pembanding dalam rasio ini yaitu total aset perusahaan. Ada debt to equity ratio atau DER. Utang tidak selalu menjadi hal yang buruk, asalkan mampu memanfaatkannya untuk menciptakan produktivitas maksimal. Nah, rasio DER ini merupakan salah satu variabel analisis fundamental saham yang membandingkan antara total utang dengan total modal perusahaan. Ada juga dividend payout ratio atau DPR. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat loh ya. Wait a minute. DPR atau Dividend Payout Ratio merupakan salah satu analisis fundamental saham yang sangat penting diperhatikan terutama oleh investor yang berfokus pada dividen.
Berikutnya ada earning per share atau EPS. Rasio EPS juga sangat penting untuk dijadikan indikator dalam analisis fundamental saham perusahaan. Pasalnya, rasio EPS memberikan informasi kepada investor mengenai laba bersih per lembar saham perusahaan. Berikutnya ada price earning ratio atau PER. PER merupakan salah satu indikator analisis fundamental saham, di mana rasio ini termasuk ke dalam salah satu market-based ratio. PER seringkali digunakan untuk menentukan murah dan mahalnya harga suatu saham. Nah, yang terakhir nih, ada price to book value atau PBV. Inilah indikator analisis fundamental saham yang terakhir. PBV tidak jauh berbeda dengan PER, yaitu sama-sama menaksir nilai wajar suatu saham. Hanya saja, rasio ini membandingkan antara harga saham perusahaan dengan nilai buku per lembar saham. Definisi analisa fundamental. Menurut Jugianto, menyatakan bahwa analisa fundamental adalah analisis untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan menggunakan data laporan keuangan. Namun karena analisa fundamental ini konteksnya untuk saham, maka analisa fundamental dapat diartikan sebuah teknik analisa yang menggunakan data keuangan, rasio-rasio keuangan, dan ekonomi dengan tujuan untuk menilai suatu perusahaan. Menurut Jones, proses analisis penilaian saham terdiri dari 3 tahapan, yakni analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental terbagi menjadi 2 pendekatan, yaitu bottom-up approach dan top-down approach. Bottom-up approach yaitu pendekatan analisis perusahaan dengan berfokus pada keadaan fundamental perusahaan. Analisis yang digunakan adalah analisis seperti informasi produk perusahaan, posisi kompetitif perusahaan, status keuangan yang mengarah pada perkiraan potensi penghasilan, yang pada akhirnya menjadi nilai di pasar. Sedangkan top-down approach pendekatan analisis fundamental hasil dari pasar atau ekonomi untuk industri atau sektor. Pendekatan ini investor memulai dengan keadaan ekonomi dan keseluruhan pasar dengan mempertimbangkan faktor terpenting seperti inflasi dan tingkat suku bunga. Fungsi dari teknik FA adalah untuk menilai kinerja suatu perusahaan tertentu dan membandingkannya dengan harga saham perusahaan tersebut. Secara umum ada 4 fungsi dari teknik FA. Berikut fungsinya. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi pasar, yang kedua mengetahui profil perusahaan, dan yang ketiga menyeleksi saham-saham yang layak untuk investasi, dan yang terakhir yaitu untuk mendeteksi kapan saat yang tepat untuk beli atau jual saham. Cara melakukan analisis fundamental saham yaitu dengan pendekatan top-down approach. Analisis ini digunakan dengan pertimbangan 3 faktor utama, seperti faktor ekonomi makro, industri perusahaan, dan kinerja perusahaan. Ada yang tahu analisis rasio keuangan itu apa? Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan digunakan oleh 2 pengguna utama, yakni investor dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Sedangkan manajemen menggunakan rasio keuangan untuk menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana perusahaan dapat memperbaiki diri. Ada berapa sih jenis-jenis rasio keuangan? Mari kita hitung bersama. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang kedua, ada rasio aktivitas. Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Nomor 3, ada rasio solvabilitas.
Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Nomor 4 ada rasio profitabilitas dan rentabilitas. Rasio ini menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan yang biasa disebut keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Dan yang terakhir ada rasio investasi, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Selanjutnya, saya serahkan pada teman saya, Siti Mu'alimah. Nah, bagaimana setelah menyimak video dari kami? Pastinya kita bisa mengetahui sedikit mengenai analisis fundamental kan ya? Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.